Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, khususan man sannafa hadzal kitab rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa bi ulumihi wa fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para asatidz, sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan pembacaan kitab Qul Hazi Sabili karya dari Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Bismillahirrahmanirrahim. Makna al-imanu billah. Makna dari iman kepada Allah. Ammal imanu billahi ta'ala fahuwa ala kismaini. Ammal imanu, adapun iman, percaya, billahi ta'ala, dengan Allah ta'ala, itu fahuwa, maka adapun al-imanu billah, iman kepada Allah, itu ala kismaini, atas dua macam. Beriman kepada Allah, kata beliau ini, ada dua macam. Kismun, satu macam, fi salbi sifatin naqsi, di dalam menafikan sifat kurang. Fi salbi sifatin naqsi, di dalam menafikan, meniadakan sifat kurang, an zatihi, dari zatnya Allah, al muqaddasati, yang disucikan. Wa kismun, dan satu macam, fi isbati sifatil kamali, di dalam menetapkan sifat kesempurnaan. Fi isbati sifatil kamali, di dalam menetapkan sifat kemuliaan, laha, pada zatihi al muqaddasah. Jadi iman kepada Allah itu yang pertama meniadakan sifat kurang. Apapun yang kurang itu pasti tidak ada. Tidak ada satupun yang kurang dari Allah. Tidak ada satupun yang cedera dari Allah. Maka ketika ada orang protes kepada Allah, berarti sedang menafikan, sedang meniadakan sifatnya Allah, sifat kurang ini. Kalau ada orang yang menggugat Allah, ya Allah, kan mestinya saya begini, nggak begitu, gitu ya. Kan menggugat. Berarti menganggap Allah ini kurang gitu. Kurang ngerti terhadap dia. Kan maha suci Allah dari sifat kurang. Ada orang menggugat, ada orang protes, mestinya begitu, mestinya begini. Kan berarti kan dia yang lebih tahu gitu daripada Allah. Kenapa kok begini ya Allah, nggak begitu? Itu berarti sedang menganggap Allah ini kurang paham sama dia. Nggak paham banget sih ini Allah. Udah begini juga, udah sholat, udah ziarah, udah zikir, udah sodakoh. Masih kagak kaya-kaya ini. Udah mau akhir tahun lagi nih. Habis itu mau puasa lagi. Kagak ngerti-ngerti juga sih. Berarti kan sedang menganggap Allah ini kurang tahu. Nah, iman kepada Allah itu pertama meniadakan sifat kurangnya Allah. Yang kedua menetapkan sifat sempurna. Nah, meniadakan sifat kurang dan menetapkan sifat sempurna ini, kalau dalam bahasa zikirnya disebut dengan la ilaha illallah. Jadi itu apa, salbiyah dan isbatiyah. La ilah, tidak ada Tuhan. Pokoknya ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Tuhan itu dikatakan ibaratun ammal wujuhum waliyatun nahwahu bil ibadah. Yang disebut dengan Tuhan itu adalah ketika wajah kita, wajah hati ini berpaling ke arahnya, bil ibadati, untuk mengabdi, wa ta'alaihi, dan juga untuk menganggap dia sebagai Tuhan. Jadi hati yang condong kepada sesuatu
lalu kemudian dia mengabdi kepada sesuatu hatinya terus mengabdi ke situ, hatinya terus condong kepada situ, itu namanya Tuhan. Jadi Tuhan itu bukan cuma yang dianggap berhala itu. Tuhan itu bukan cuma patung, bukan cuma apa. Anak bisa dianggap sebagai Tuhan. Harta bisa dianggap jadi Tuhan. Jabatan bisa dianggap jadi Tuhan. Apapun saja, kata Al-Ghazali itu, yang arah hatimu selalu berpaling ke situ untuk melakukan pengabdian bil ibadah, melakukan pengabdian, mengabdi banget sama sesuatu itu, berarti sesuatu itu adalah Tuhan. Maka dianggap la ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang dicondongkan dalam hati kita, tidak ada yang kita arahkan kepada hati kita, tidak ada yang kita perbudakkan. Apapun saja kita dibudakin oleh siapapun saja, dihambakan oleh siapapun saja, kecuali hanya menghambakan diri kepada Allah. Nah, itu dua hal, dua macam daripada iman kepada Allah. Al-qismul awwalu, macam yang pertama, kata Syekh Maliki di sini, fitanzihi, di dalam mensucikannya Allah, al-bari ta'ala, zat yang maha menciptakan ta'ala. Anil kaifi, mensucikan Allah al-bari ta'ala ini, mensucikannya itu anil kaifi, dari bagaimana, wazamani, dan waktu, wal makani, dan tempat, wa musabihati ma, dan menyerupai sesuatu, tusawiru yang tergambar apa ma, fil bali di dalam hati, wa anis sabihi, dan dari menyerupai keserupaan, wasariki, dan sarikat persekutuan, sekutu, wal waladi, dan anak, wal walidi, dan orang tua, wasahibati, dan istri, wa anil arodi, dan dari arod. Arod ini sesuatu yang baru, namanya arod, itu bukan zat, namanya arod. Wal jismi, dan jasad, wal jauhari, dan jauhar, esensi, wa an kulli naqsin, dan dari tiap-tiap yang kurang, wa an kulli naqsin, dan dari tiap-tiap yang kurang, mutlakon, secara mutlak. Meniadakan sifat kurangnya Allah itu adalah dengan cara mensucikan Allah dari bagaimana ya Allah ini bisa ngirim saya harta, bagaimana ya Allah ini bisa menciptakan ini, terus zamannya Allah ini sekarang lagi ngapain ya, lagi di mana ya, terus menyerupai apapun lah, menyerupai apapun di dalam hati kita. Allah ini ada pas kapan ya, terus ketika Allah ada itu ada siapa di situ? Masa tiba-tiba ting ada aja begitu? Itu yang sering kita sampaikan itu, bahwa kalau Allah ini ada di sini, oke, kita ini ada di sini, berarti kan ini dulu, kita duluan atau tempatnya duluan yang ada? Kan tempat duluan. Kita ada sekarang di sini majelis. Majelis ini duluan ada apa kita duluan yang ada? Kan ada dulu, baru kemudian kita ada di sini. Jadi kita ini ada pasti menempati sesuatu. Dan ada zamannya kan. Sekarang waktunya adanya di sini, bukan ada di sana, adanya di sini. Nah, ketika Allah ini ada, Allah itu adanya di mana gitu? Kalau Allah itu ada, tiba-tiba Allah itu ada lalu kemudian menempati sesuatu, berarti yang duluan itu Allah apa tempatnya? Itu kan pembicaraan filsafat gitu. Maka cukup dikatakan Allah itu ada, sebelum kata ada itu ada, Allah itu sudah ada gitu dah pokoknya. Sebelum kata ada itu ada, Allah itu sudah ada. Nah, itu mensucikannya Allah dari apapun saja, sifat kurangnya Allah. Qala al-Imamu al-Ghazali, berkatalah al-Imam al-Ghazali rahimallahu ta'ala, fi tanzihi, di dalam mensucikan, di dalam kesuciannya Allah, al-Bari ta'ala. Apa kata Imam al-Ghazali? Kulluman, setiap orang, khotoro, yang terlintas siapa man, bibalihi, di hatinya man, siapapun orang yang di hatinya ini terlintas saja,
Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala itu jismun, merupakan jisim, jasad, murakkabun, yang tersusun. Fahuwa, maka adapun siman itu abidu sonamin, penyembah berhala. Ketika ada orang menggambarkan Allah itu jismun, yang jismun itu mestinya murakkab. Setiap jasad, setiap bentuk jism pasti murakkab itu. Apa misalnya? Ini sedotan. Sedotan ini kan jismun. Sedotan ini jismun, dia kan murakkab. Dia ada plastiknya, ada pewarnanya, ada bentuknya seperti ini gitu. Tidak ada jismun itu yang tidak murakkab. Bahkan kalau kemudian dibayangin Allah, oh cahaya itu Allah tuh. Ketika menganggap cahaya itu adalah Allah, lalu kemudian dia menganggap ini cahaya gitu, kayak di film-film gitu kan. Kemudian menganggap oh itu Allah tuh, bentuknya cahaya bulat seperti itu. Berarti kan jisim. Yang itu adalah murakkab. Orang, kata Ghazali, yang di dalam hatinya terlintas saja Allah ini adalah jisim yang murakkab, jasad, bentuk yang tersusun. Kayak kita tersusun nih, ada matanya di sini, kupingnya, dia ada dagingnya, ada tulangnya. Kalau dagingnya banyak dia jadi gemuk, kalau dia dagingnya kecil jadi kurus, istilah gitu ya. Kan segala macam kan tersusun nih. Dia, kata Imam Ghazali, dia dianggap sebagai abidus, orang yang menyembah berhala. Kenapa bisa begitu? Fa inna kulla jismin, maka sesungguhnya semua jasad, semua jisim itu hadisun baru, makhlukun makhluk. Itu hadisun baru, makhlukun makhluk. Semua jasad itu pasti hadis, pasti baru, dan itu pasti makhluk. Ini sedotan, ini kan jasad, ini kan pasti hadis, bukannya kodim. Dan ini pasti diciptakan. Tidak mungkin sedotan tiba-tiba ting, tiba-tiba ada. Dia pasti makhluk, dia pasti diciptakan. Wa ibadatul hadisi, dan sedangkan menyembah kepada yang baru, yang hadis, al-makhluki, yang makhluk, itu kufrun, adalah kekafiran. Itu alasannya. Semua jisim adalah baru dan dia adalah makhluk. Sedangkan menyembah yang baru, menyembah makhluk, itu kufrun, adalah kekafiran. Ada orang menyembah jabatan. Jabatan baru hadis, dia makhluk. Itulah mengapa menyembah jabatan, menyembah seseorang itu dianggap sebagai kufur. Wa ibadatus sonami, dan adapun menyembah berhala, menyembah patung, innama, hanyalah kanat ada, apa ibadatus sonam, menyembah patung, itu kufron, sebuah kekufuran. Kenapa kok menyembah patung, menyembah berhala itu sebuah kekufuran? Likaunihi, karena adanya sonam, likaunihi, karena adanya patung, itu makhlukon, adalah makhluk. Kenapa kau menyembah berhala itu menjadi kafir? Karena berhala adalah makhluk. Siapapun yang menyembah makhluk, siapapun yang mengabdi kepada makhluk, maka dia hukumnya kafir. Wa innama, dan hanyalah karena ada. Karena ada apa sonam itu makhlukon, makhluk. Likaunihi, karena adanya sonam itu jisman, berupa jisim. Ini logikanya Al-Ghazali nih. Jadi kenapa hukumnya kafir? Ya karena seperti ini tadi, menyembah yang baru, yang makhluk adalah kufur. Penyembahan terhadap berhala adalah kufur karena berhala adalah makhluk. Dan orang yang sonam berhala itu makhluk karena sonam berhala itu merupakan jisim. Waman, dan barang siapa abada, yang menyembah siapa man jisman, jisim, fahuwa, maka adapun siman itu kafirun, kafir, bil ijma, secara ijma. Jadi logikanya Al-Ghazali itu. Jadi
Siapapun yang menyembah jisim itu adalah kafir. Kalau Allah dibayangkan sebagai jisim, maka dia dianggap tadi sebagai abidun sonam. Yang itu hukumnya adalah kafir. Nah, maka banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan kejisimannya Allah. Yang menunjukkan, yang seakan-akan menunjukkan jisimnya Allah. Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Allah di atas ars itu istawa, bertengger. Nah, bertenggernya itu seperti bertenggernya apa? Kalau Allah di ars itu bertengger, berarti kan jisim dia. Duduk di atas kursi, berarti kan duduk, menempati sesuatu. Dan itu kan jisim. Berarti kan jisim. Nah, ketika dia menganggap bahwa Allah ini bertengger seperti bertenggernya makhluk duduk, kufur dia. Atau misalnya maji kedatangan wajah rabbuka wal malaku soffa soffa. Tuhanmu dan malaikat datang secara berbaris-baris. Datangnya Allah itu disamakan dengan datangnya kita. Dari rumah datang ke majelis. Datang ini, datang gitu. Terus kita berdoa sesuatu lalu datang Allah. Datang seperti datangnya makhluk. Berarti kan jisim itu. Berarti kan menganggap jisim. Itulah mengapa ketika ada orang menganggap Allah ini datang seperti datangnya makhluk, jisim, maka dia hukumnya adalah kafir. Dalam hadis juga dikatakan, yanzirullahu hina yabqa sulusal lail. Allah ini turun dari langit bumi ini ketika sepertiga malam. Kalau nuzulnya Allah ini, turunnya Allah ini disamakan, dibayangkan seperti turunnya makhluk dari atas ke bawah, turun begitu, kufur dia. Kenapa alasan kufur? Itu kata Al-Ghazali. Karena menyamakan Allah itu sebagai jisim. Padahal siapapun yang menyembah jisim, maka dia hukumnya adalah kufur. Maka cukuplah apa yang dikatakan oleh Imam Malik misalnya. Al-istiwa'u ma'lumun. Istiwa bertenggernya Allah itu maklum, sudah diketahui. Wal kaifiyatu majhulah, tapi caranya ini majhul, gak diketahui. Wal imanu biha wajib. Wal imanu bihi wajib. Beriman kepada istiwanya Allah itu wajib. Wasu'alu anhu bid'ah. Bertanya tentangnya adalah bid'ah. Turun, Allah turun. Atau yadullah fauqa aidihim. Tangannya Allah di atas tangannya mereka. Cukuplah tangannya Allah itu maklum. Caranya bagaimana tangan itu ada, itu majhul, nggak diketahui. Terus percaya terhadap tangannya Allah itu, beriman kepada yadullahnya itu wajib. Bertanya tentang tangannya Allah kayak apa ya? Berbulu apa enggak ya? Panjang apa enggak ya? Itu bid'ah. Gitu ya, jadi semua tuh. Apalagi misalnya ya tadi turunnya Allah itu, jadi cukup kata Imam Malik ini kaidahnya, turunnya Allah, istiwanya Allah, datangnya Allah itu maklum. Tapi bagaimana caranya majhul, nggak tahu. Beriman terhadapnya wajib. Bertanya tentangnya bid'ah. Kalau kata Al-Ghazali malah iza ajazta an fahmi nuzulil ba'iri minas sama fa anta an fahmi nuzulil a'jaz. Kalau engkau ini nggak paham bagaimana turunnya onta dari langit, maka kamu pasti lebih nggak paham bagaimana turunnya Allah dari langit. Jadi kalau memahami bagaimana ya turunnya Allah, turunnya onta dari langit itu kita nggak paham, apalagi memahami turunnya Allah dari langit. Jangankan turunnya onta dari langit, kita aja video call ini emang Anda masih bisa. Yang nggak paham teknologi banget nih, emang bisa bayangin video call, muka kita ada di sana, muka dia ada di sana. Terus bagaimana nih transfernya ini? Kok ada muka kita di sana? Ini kan kalau orang yang nggak paham, orang yang nggak begitu paham terhadap teknologi, kan pasti bingung.
Pasti nggak ngerti. Kok kita ini nulis di sini, kemudian muncul tulisannya ngeprintnya di sana. Kok bisa ada tulisan di sana? Kita ngomong di sini, kok kedengeran ada di sana? Ini kan kalau orang nggak ngerti teknologi kan bingung, ini ada apa ya? Google Map, kok tahu? Ini 15 menit lagi sampai. Di depan belok 300 meter belok kiri. 100 meter lagi belok kanan. Kok tahu? Uang saya dulu itu masih awal-awal, masih ada Google Map dulu awal-awal itu. Di mobil itu inget banget sama teman-teman kiai yang ada di NU itu. Kemudian di mobil, karena sepuh-sepuh, saya buka. Kaget semua mereka. Loh, kok tahu ya? Kok bisa ngomong itu handphonenya tahu 500 meter, 100 meter lagi belok kiri. Saya bilang, udah saya tanamin khodam kiai. Nggak ngerti gitu, nggak paham. Nah, kalau kemudian ditanya tadi kan, loh kenapa sih Allah menggunakan kalimat-kalimat yang banyak orang nggak paham? Itu kalimat ditunjukkan kepada Nabi, kepada orang yang paham. Itu Al-Quran datang ya, dullah faqaidihim. Allah bicaranya kepada Nabi yang Nabi paham itu. Nah kalau kemudian ada orang nggak paham, ya sudah, ngomongnya ini ke yang paham. Sama kayak kita ngobrol nih, sekarang kita ngaji begini. Ada anak kecil yang dengerin dia nggak paham, ya nggak apa-apa. Orang ditujukannya kepada yang paham kok, bukan yang tidak paham. Yang tidak paham nanya kepada yang paham. Jadi kalau kemudian itu tadi tanya adalah seperti itu, kok bisa gitu. Kok Allah pakai kalimat-kalimat yang seperti itu? Itu karena ditujukan kepada Nabi. Ya. Sogiron baik itu kecil karena ada apa zalikal jismu jasad tersebut. Kazarroti seperti zarroh biji atom. Au kabiron atau besar kalfarosi seperti kuda. Mau jasadnya itu kecil seperti atom pun, atau besar seperti kuda pun, jamadan keras kal hijaroti seperti batu, au hayawanan atau hewan kal insani seperti manusia, latifan lembut karena ada apa zalikal jismu jasad tersebut, kal hawai seperti udara, wal ma'i dan air, au kasifan atau tebal, katurobi seperti tanah, musrikon bersinar karena ada apa zalikal jismu, kasamsi seperti matahari, wan nujumi dan bintang, au musliman atau gelap, kal ardi seperti bumi. Siapapun itu, apapun jasadnya, apapun jisimnya, yang kecil, yang besar, yang keras, yang lembut, yang tebal, yang terang, yang gelap, kalau ada orang menganggap itu adalah Tuhan, maka dia menyembah itu, maka dia adalah kufur. Kenapa? Karena siapapun yang menyembah jisim, maka dia hukumnya adalah kufur. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, teman-teman, malam ini sekaligus haul orang tua, keluarga dari saudara kita, sahabat kita, Bang Jazuli, Masyhur bin Haji Hamzah, Bazla binti Haji Abdul Salam, Muhammad Zahir bin Mawardi, Alfia binti Patmawiono, semua keluarga besar dari sahabat kita Bang Juli. Malam ini kita haulkan, maka semua, mulai dari awal kita baca salawat sampai selesai, sampai makan apapun yang kita makan pada malam hari ini, semuanya dihadiahkan untuk semua almarhum al-maghfurlah yang tadi disebut maupun yang tidak disebut. Bang Juli beserta keluarga, sebagai anaknya, sebagai keluarganya, sebagai orang yang masih hidup, itu insya Allah dijadikan anak yang berbakti, dianggap sebagai berbakti kepada orang tua, dan insya Allah ini akan menjadikan kebaikan-kebaikan, kebarokan-kebarokahan buat keluarganya beliau. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin, Allahumma ya arhamar rahimin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim la yusur waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fasaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim la yusur waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fasaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sahan 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 wahan bahan hamim la yubsirun waj'alna min bayni aydihim sadda wa min khalfihim sadda fasaynahu fahum la yubsirun. Kaf ha ya ain sad ha mim ain sin qaf la yusaddauna wa la yunzifun. Ya Rabbu ya Rabbu ya Rabbu wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahis safi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahis safi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahis safi bismillahil kafi bismillahil maafi bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim.